Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali seseorang mencoba mendekat dengan niat tertentu, baik cinta, kepentingan pribadi, atau niat terselubung lainnya, selalu saja ada hal aneh yang terjadi. Entah mereka tiba-tiba menjauh, bingung sendiri, atau bahkan mengalami gangguan secara emosional maupun spiritual. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pertanda bahwa energi gaib di sekitarmu sedang bekerja, melindungi sesuatu yang sangat berharga dalam dirimu, cahaya batinmu yang tidak semua orang bisa dekati dengan sembarangan. Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema orang ini mau mendekat, tapi energi gaib di sekitarmu langsung menghalangi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Seven of Swords membuka energi bacaan ini dengan peringatan halus yang penuh kehati-hatian. Ada seseorang di sekitar kamu yang sedang berusaha mendekat, tetapi caranya tidak sepenuhnya jujur dan terbuka. Ia mungkin menyembunyikan niat sebenarnya, memainkan permainan yang penuh tipu daya, atau bahkan menyembunyikan bagian dari masa lalunya yang belum sepenuhnya selesai dan beres. Keberadaannya tidak langsung tampak, namun begitu ia mencoba masuk ke dalam medan energi pribadimu, ke dalam ruang batin dan aura yang kamu bangun dengan penuh perhatian, sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata mulai bereaksi, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengawasi dan menanggapi setiap gerakannya. Kelihatannya, dia berusaha menyusup dengan cara yang halus dan penuh rahasia. Mungkin melalui kata-kata manis, tindakan yang nampak tulus, atau bahkan melalui sinyal-sinyal tidak langsung yang tampaknya biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan niat tertentu yang tersembunyi. Dalam dunia energi, tidak ada yang benar-benar tersembunyi selama kamu mampu membaca tanda-tanda dan mendengarkan intuisi yang tajam. Kamu mungkin merasa ada sesuatu yang tak beres, ada getaran yang berbeda dari biasanya, yang memperingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak jujur, yang tersembunyi di balik senyum dan sikap ramah yang ia tunjukkan. Jadi di sini, energi memperingatkan bahwa ada seseorang yang berusaha mendekat, tetapi dengan motif yang tidak sepenuhnya bersih, dan bahwa niatnya mungkin jauh dari kejujuran yang sejati. Knight of Cups muncul sebagai representasi dari orang ini yang sebenarnya memiliki niat untuk mendekat secara emosional dan penuh kehangatan. Ia membawa tawaran cinta yang manis dan penuh janji, tampak romantis dan penuh pesona. Ia tampak seperti pahlawan yang datang membawa harapan dan kebahagiaan, menawarkan sesuatu yang tampaknya indah dan menggiurkan. Namun, di balik keindahan dan kemesraan yang ia tampilkan, tersembunyi sikap yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Ada lapisan keraguan, ketidakpastian, dan kemungkinan bahwa niatnya tidak murni. Kamu mungkin bisa merasakan aura yang mengelilinginya. Manis di luar, seperti madu yang menggoda, namun tetap waspada karena kamu tahu bahwa tidak semua yang berkilau itu tulus. Kadang, di balik senyum yang tampak sempurna, ada niat tersembunyi yang tidak baik, yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Dan ternyata, energi semesta pun menunjukkan hal yang sama, bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik permukaan. Menandakan bahwa kamu perlu berhati-hati dan tidak langsung percaya sepenuhnya. Ada kekuatan alam yang sedang memperingatkanmu, bahwa keindahan palsu dan niat tersembunyi bisa saja menjeratmu ke dalam permainan yang berbahaya, yang bisa menguras energi dan membuatmu kehilangan arah. Jadi, meskipun dia tampak menawan dan penuh pesona, tetaplah waspada dan jangan biarkan dirimu terbuai oleh ilusi semata. Karena dalam dunia energi, kejujuran dan ketulusan adalah pondasi utama. Dan jika ada yang mencoba menyembunyikan niatnya, pasti ada sesuatu yang akan terungkap seiring waktu berjalan. Four of Wands menguatkan bahwa orang ini, dalam pikirannya, membayangkan hubungan denganmu sebagai sebuah tempat pulang, sebuah rumah yang penuh kehangatan dan kedamaian. Ia membayangkan bahwa jika kalian bersatu, hubungan tersebut akan menjadi tempat perlindungan,
pelarian dari kekacauan dan ketidakpastian dunia. Gambaran ini seolah memvisualisasikan sebuah idealisme, sebuah harapan besar bahwa kalian akan membangun sesuatu yang stabil dan penuh makna. Tetapi, di balik gambaran indah ini, muncul pertanyaan yang mendalam. Apakah itu tempat pulang yang benar-benar tulus dan penuh kejujuran? Atau hanya sekadar pelarian dari kekurangan dan kekacauan dalam dirinya sendiri? Apakah niatnya untuk membangun sesuatu yang nyata dan langgeng, atau hanya sekadar mengisi kekosongan dalam dirinya dengan kehadiranmu yang penuh cahaya? Pertanyaan ini sangat penting karena dalam dunia energi dan hati, ketulusan dan niat yang benar adalah fondasi utama dari hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Jika niatnya sekadar pelarian atau pelarian dari ketidakstabilan internalnya, maka hubungan yang dibangun tidak akan pernah mampu bertahan lama dan akan selalu rapuh di balik ilusi indah yang ia ciptakan. Kamu perlu melihat lebih dalam lagi. Jangan hanya terpikat oleh gambaran yang tampaknya sempurna. Karena jika niatnya tidak tulus, maka hubungan itu hanya akan menjadi arena permainan dan pelarian, yang akhirnya menimbulkan luka dan kekecewaan. King of Pentacles hadir sebagai representasi kekuatan energi pelindung di sekitar kamu, baik yang datang dari leluhur, spirit guide, atau bahkan dari versi dirimu yang kuat dan bijaksana di dimensi lain. Mereka tidak main-main dalam menjaga dan melindungi energi positifmu. Mereka tahu siapa yang benar-benar layak berada di sisimu dan siapa yang hanya ingin mencicipi cahayamu, namun tidak mampu memberikan timbal balik yang sejati. Mereka mengingatkan bahwa kekuatan dan kestabilan batinmu adalah benteng yang harus terus kamu pelihara, agar kamu tidak mudah terombang-ambing oleh tipu daya dan godaan dari orang-orang yang tidak tulus. Mereka memberi sinyal bahwa kamu harus tetap teguh dalam menjaga batasan dan kepercayaan diri, sehingga energi dan hati kamu tetap aman dari pengaruh yang merusak dan manipulatif. Nine of Wands dan Eight of Swords saling menegaskan bahwa kamu pernah mengalami luka hati yang dalam, dan pengalaman itu telah meninggalkan bekas yang tidak mudah dihapus. Alam bawah sadarmu membangun pertahanan yang kokoh, dinding yang tak kasat mata, yang membuatmu sulit untuk membuka diri dengan mudah kepada orang asing. Ada semacam rasa frustrasi yang menyelimuti dirimu, seolah ada hambatan internal yang membuat orang ini, atau siapapun yang mencoba mendekat, merasa kesulitan menembus batas pertahananmu. Rasanya seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi langkah mereka, sehingga mereka terus-menerus salah langkah dan gagal memahami kedalaman perasaanmu. Kamu telah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa tidak semua orang baik hati dan tulus, dan bahwa kepercayaan harus diberikan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Four of Pentacles menunjukkan bahwa kamu masih menjaga dirimu erat, seperti memegang erat sesuatu yang berharga dan rentan. Kamu tidak melupakan pengalaman masa lalu, dan karena itu, kamu memilih untuk tidak mudah membuka hati kepada siapa saja tanpa pertimbangan matang. Kamu tahu bahwa tidak semua orang layak melihat isi hatimu yang sejati, dan kamu tidak ingin sembarangan memberikan kepercayaan kepada mereka yang hanya ingin memanfaatkan atau mencicipi keberanianmu. Ada rasa takut yang tersembunyi, bahwa jika kamu terlalu terbuka, kamu akan kembali terluka, dan karena itu kamu memilih untuk berhati-hati dan melindungi diri dengan cara yang paling bijaksana. Kamu sadar bahwa hati yang terlalu terbuka tanpa pertimbangan akan mudah disalahgunakan, dan bahwa kekuatan dan ketenangan batin adalah kunci utama untuk menjaga kedamaian dan kestabilan emosionalmu. Dan terakhir, Five of Swords muncul sebagai penegasan bahwa kamu mungkin sudah pernah mengalami pengalaman pahit di masa lalu, berhadapan dengan orang-orang yang datang dengan janji-janji manis, namun akhirnya meninggalkan luka dan kecewa. Mereka mungkin tampak seperti pemenang, tetapi sebenarnya mereka meninggalkan jejak luka dan kekecewaan yang mendalam. Kamu belajar dari pengalaman itu, dan sekarang, semesta memberi sinyal untuk tidak mengulangi pola yang sama. Kamu diingatkan bahwa kebohongan dan permainan kekuasaan tidak akan membawa kedamaian sejati. Kamu diajak untuk tetap waspada,
menjaga jarak dari orang-orang yang hanya ingin mencicipi cahayamu tanpa niat tulus. Dalam proses ini, kamu belajar untuk mengenali tanda-tanda orang yang tidak benar dan menjaga hati dari pengaruh yang merusak, agar tidak terjebak dalam permainan yang hanya akan menyakitimu di kemudian hari. Secara keseluruhan, energi ini mengajakmu untuk berhati-hati dan penuh kebijaksanaan dalam menyikapi orang-orang di sekitarmu. Ada peringatan halus bahwa tidak semua yang tampak indah dan menarik itu benar-benar tulus dan baik. Kamu harus tetap memegang kendali atas energi dan batasanmu, serta mengandalkan kekuatan batin dan perlindungan dari energi positif di sekitarmu. Ingatlah bahwa pengalaman masa lalu telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dan semoga kehadiran energi ini memberimu kekuatan untuk menegaskan batasan-batasanmu, sehingga kamu tidak kembali terjebak dalam pola lama yang menyakitkan. Semesta mendukungmu untuk terus berjalan di jalur yang penuh kejujuran dan kedamaian, sambil tetap waspada terhadap mereka yang berusaha mendekat dengan niat tersembunyi dan tidak sepenuhnya jujur. Apakah orang ini hanyalah cobaan, sementara yang dihadirkan semesta untuk menguji keteguhan hatimu, atau justru bagian dari takdirmu yang belum matang? Seseorang yang kehadirannya memang ditulis dalam garis hidupmu, tapi belum tiba waktunya untuk benar-benar menjadi nyata? Pertanyaan ini seolah mengusik kedalaman jiwamu, menuntutmu untuk merenungkan makna dari setiap pertemuan dan perpisahan yang terjadi dalam perjalanan cinta dan kehidupanmu. Mungkin dia adalah simbol dari ketidakpastian yang selama ini membayangimu, atau mungkin dia adalah ujian yang dirancang oleh alam semesta agar kamu belajar tentang kesabaran, keteguhan, dan kedewasaan emosional. Dalam setiap langkahnya yang datang dan pergi, tersimpan pesan bahwa tak semua yang tampak nyata adalah hakikatnya, dan bahwa waktu adalah penentu utama dari segala sesuatu yang berhubungan dengan hati. Seperti bayangan yang menari di pinggir sudut pandangmu, dia hadir di saat-saat paling tak terduga, menguji seberapa kuat keyakinan dan ketahananmu menghadapi ketidakpastian yang terus berputar di dalam hati. Kehadiran kartu Seven of Swords dan Five of Swords menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum jujur, entah dari niat orang ini atau dari luka lama yang belum selesai. Bisa jadi dia datang bukan untuk tinggal, melainkan untuk menguji batas kesabaranmu, menunjukkan apakah kamu sudah benar-benar selesai dengan pola lama yang selalu membuatmu jatuh pada cinta yang menyakitkan. Dia hadir seperti bayangan dari masa lalu, mungkin dengan wajah yang berbeda, tapi dengan pola yang terasa familiar. Dan kamu tahu, itu bukan kebetulan. Setiap langkahnya yang seolah mengulang skenario lama adalah pelajaran yang harus kamu renungkan, bahwa luka lama yang belum sembuh bisa saja menarik orang yang sama untuk menguji batas ketahananmu. Mungkin dia adalah cerminan dari kekhawatiran dan kerentananmu yang belum sepenuhnya sembuh, yang berusaha menunjukkan bahwa kamu sudah cukup kuat untuk melewati segala rintangan emosional sebelumnya. Dalam kehadirannya, terkadang ada perasaan bahwa kamu sedang berhadapan dengan bayang-bayang masa lalu yang mencoba kembali, menguji apakah hati yang pernah terluka mampu bangkit dan menyembuhkan diri dari luka-luka lama yang terus mengganggu. Namun ketika Knight of Cups dan Four of Wands ikut berbicara, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada juga benih ketulusan, walau masih rapuh. Dia mungkin belum siap, belum cukup kuat, belum tahu caranya mencintai dengan cara yang utuh, tapi kehadirannya membangkitkan sesuatu di dalam dirimu. Mungkin bukan cinta sepenuhnya, tapi pengakuan akan luka, harapan, dan keinginan untuk dipahami. Di balik kerentanan yang tampak, ada niat baik yang berusaha muncul, meski masih tersembunyi di balik keraguan dan ketakutan. Kehadirannya bisa jadi adalah cerminan dari harapan lama yang belum padam, dari keinginan untuk berbagi rasa yang tulus, meski belum mampu mengungkapkannya secara penuh. Ia adalah simbol dari ketidakpastian, namun sekaligus peluang untuk belajar memberi dan menerima cinta tanpa syarat. Dalam kehadirannya, tersembunyi peluang untuk menyembuhkan luka yang selama ini membelenggu hati, jika kamu mampu melihat lebih dalam
dan memberi ruang untuk kejujuran yang tulus. King of Pentacles dan Nine of Wands menunjukkan bahwa kamu sedang dijaga. Bukan hanya oleh energi leluhur atau pelindung spiritual, tapi juga oleh versi dirimu sendiri yang sudah pernah terluka, yang kini tahu cara membangun tembok saat perlu, tapi tetap menyisakan jendela untuk melihat cahaya. Kamu telah tumbuh dan kini kamu diuji. Apakah kamu bisa membedakan cinta sejati dari ilusi kenyamanan? Dalam kekuatan dan keteguhan hatimu, tersimpan kekayaan pengalaman dan kebijaksanaan yang membimbingmu untuk tidak terjebak dalam hubungan yang hanya memberi rasa aman semu, tetapi mengabaikan kenyataan bahwa cinta sejati memerlukan keberanian untuk membuka hati, meski risiko terluka tetap ada. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari menutup diri, tetapi dari mampu membuka diri dengan hati-hati, sambil tetap menjaga batasan yang sehat. Setiap luka yang pernah kamu alami telah membangun benteng yang melindungi hati, namun juga bisa menjadi penghalang untuk menerima kehadiran sejati yang datang dengan tulus. Eight of Swords dan Four of Pentacles memperlihatkan bahwa meski ada ikatan, ada juga ketakutan. Dia merasa tertarik tapi juga terkurung dalam bayangannya sendiri. Kamu merasa terhubung, tapi juga tak bisa membuka semuanya. Energi kalian bersinggungan, tapi belum bersatu. Mungkin karena waktunya belum tepat. Mungkin karena masih ada yang harus disembuhkan, baik dari sisimu maupun darinya. Ketakutan ini adalah cermin dari luka terdalam yang belum sepenuhnya sembuh, dan ketidakpastian tentang masa depan yang tak pasti. Kamu dan dia sama-sama terperangkap dalam zona nyaman yang mengekang, menunggu waktu yang tepat untuk melepas belenggu, dan membiarkan hati melangkah lebih dalam. Atau sebaliknya, melepaskan dan membiarkan pergi. Dalam ketakutan ini, tersimpan pelajaran bahwa keberanian untuk menghadapi ketidakpastian adalah kunci utama untuk membuka jalan menuju cinta yang sejati, dan bahwa menahan diri karena takut kehilangan bisa jadi justru menghambat pertumbuhan hati. Dan jika benar dia adalah bagian dari takdirmu yang belum matang, maka dia akan kembali, bukan sebagai sosok yang sama, tapi sebagai pribadi yang telah melalui ujian yang sama seperti yang sedang kamu lewati saat ini. Namun jika tidak, maka kamu akan tahu bahwa ia hanya dikirim semesta sebagai jembatan untuk mengantarkanmu menuju seseorang yang sungguh-sungguh ditakdirkan untukmu. Seseorang yang tidak akan ragu, tidak akan pergi, dan tidak akan menutup-nutupi isi hatinya hanya karena takut pada kedalamanmu. Pada akhirnya, kehadiran dia adalah cermin dari perjalananmu sendiri. Apakah kamu mampu mengenali cinta yang sejati dari ilusi kenyamanan, dan bersedia menunggu waktu yang tepat untuk menyatu? Atau harus melewati lagi berbagai ujian dan rintangan yang akan menguatkan hati dan jiwa? Mungkin dia adalah ujian untuk melihat seberapa dalam kamu mampu bertahan dan bersabar. Atau mungkin dia adalah jalan yang membuka pintu menuju cinta yang lebih murni dan tulus. Pada akhirnya, jawaban dari pertanyaan ini tidak akan datang dari kata-kata, melainkan dari ketenangan batinmu sendiri. Dari getaran halus di hatimu saat kamu berhenti menunggu dan mulai memahami bahwa tidak semua yang datang harus kamu perjuangkan, dan tidak semua yang menjauh berarti kehilangan. Terkadang, yang menjauh hanyalah bagian dari dirimu yang dulu, agar kamu bisa bertemu dengan versi cinta yang lebih sejati. Dalam keheningan dan ketenangan, kamu akan menemukan bahwa setiap pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan hati, bahwa setiap luka dan kegagalan adalah pelajaran berharga untuk menapaki jalan cinta yang lebih dalam dan tulus. Dan ketika kamu mampu menerima ketidakpastian dengan lapang dada, maka kamu akan menyadari bahwa semesta sedang menyiapkanmu untuk bertemu dengan cinta yang benar-benar layak mendapatkan hatimu. Cinta yang tak hanya hadir sesaat, tetapi kekal dan penuh makna. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan.
serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.